Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriwan Yoski 28 kelas 11, insya Allah anak surga, dan pada malam ini sudah dibina semalam ya. Walaupun ada satu orang yang melupakan pada malam. Sejak kecil kami baca Al-Quran pedoman kami. Asik. Agar terang diwara selamat dunia akhirat. Asik. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, jadikanlah Quran suci jalan terang hidup kami. Asik. Berkat kami santri Ahmad Meski 28 bergantung Quran suci mengharap ridho ilahi. Pada malam ini kita semua mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Perjuanganmu semalam ini tidak berakhir pada pagi ini, artinya perlu diperjuangkan di malam-malam berikutnya, Mas. Masih panjang. Kelas 11, kelas 12 ya. Nanti pada saatnya lulus itulah ya, kami mulai bersaing memberikan supaya bisa masuk ke dunia industri. Kemarin kasihan sore-sore itu, Mas, ada yang bawa kardus, ada yang pakai baju putih. Di sini ada tulisannya, Mas sudah jawab semuanya, Mas. Bisa Pak, alhamdulillah. Begitu semangatnya, Mas, dalam itu. Siap untuk menyelesaikan masa depan yang lebih cerah. Artinya dua-dua kamu pada malam ini mulai diamali, Mas. Ya Allah, semoga dapat pekerjaan ya. Dan industrinya gajinya lebih tinggi ya. Ya Allah, berilah aku calon istri yang cantik ya. Nanti pada saatnya aku sudah bersama. Dimulainya dari sekarang, Mas. Mau kapan lagi ya. Walaupun semalam
Saya lihat dari belakang tadi luar biasa perjuangan. Sampai Pak Rudi ikut membantu. Ayo mas itu latihan mas. Ya. Tinggal besoknya kita ikuti model-model seperti itu. Semuanya masing-masing mas. Ya. Jangan sampai kita berdoa itu kalau perlu saja. Ya. Oh masih panjang katanya. Itu saja berdoanya. Ya. Dari sekarang mas, ya. Karena aura positif itu dibangunnya dari awal seperti ini, ya. Oh sampai jam 6. Kalau ada subuh, ya, ini ya. Kalau saya perhatikan tadi kawan-kawan itu alon segera merapat mas ya, membawa kopek. Suara adzan terdengar lantang, manggil kita untuk bersembahyang. Rasulullah telah bersaksya, sholat di awal waktu paling utama. Marilah kita tegakkan segera, jangan sampai ditunda-tunda. Hati kita akan merasa bahagia. Jadi menemani kamu dulu ya. Sholat di awal waktu paling utama. Mas, untuk laki-laki awal hukumnya wajib sholat berjamaah di masjid mas. Jangan dulu sama asar di sekolah toh, di rumah dilanjutkan, dekatnya sama masjid atau sekolah, ya. Yo maghrib, yo isya, yo subuh, kenapa, ya? Tadi itu yang ada pagi, ya. Kemarin saya ada masa diriku Pak yang ada. Di sinilah tempat dirimu latihan mas, ya. Latihan, mau kapan lagi, ya. Mau di kampung kamunya main, ya. Iya. Jadi kalau dari sekarang ini kamu sudah demikian, ya. Besok saatnya kamu sudah dewasa, sudah tua, itu akan terbiasa. Kecil udah seperti ini melangkahkan kaki ke masjid. Saya dulu zamannya seperti kamu itu sama mas, ya. Latihan seperti ini, ya. Akhirnya terbawa sampai dewasa, sampai tua itu ya biasa saja, ya. Sudah seperti kehidupan hidup. Mau kapan lagi mau dimulainya? Sekarang ini mas. Tapi saya mau apa ya? Beda dengan anggap cewek perempuan ya. Di rumah saja tidak apa-apa. Tapi kalau itu hukumnya berarti. Kalau kita membiasakan dari sekarang mas, ya, besok kalau kamu sudah jadi bapak-bapak, ya, jadi mbak-mbak, ya, itu akan mengikuti yang lainnya mas, ya. Ya anak-anak kamu nanti, ya daerah akan mengikuti mas, ya. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya, mas, buat sekali-kali kamu di depan mas imami. Saya itu kaget mas, ya. Kira-kira 2 hari yang lalu, 2 malam yang lalu
Saya itu sholat isya datangnya itu terlambat mas, ya, terlambat 1 rakaat. Tahu nggak mas? Yang imam itu anak saya yang seumur kami ya. Di depan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Saya kaget mas, anak saya Fadil bang, ya. Itu pak. Di belakangnya itu bapak imam yang biasa imami, belakang. Begitu pulang ke rumah, mas, kok dirimu di depan itu disuruh atau kamu diri saja? Kesuwen, ya kesuwen itu kelamaan. Jadi kan saya kaget ya. Iya, baru dia bapak saya kaget tuh, Fadil, imam, ya. Jadi kaget tuh. Kalau di kampung saya, di kampungnya istri saya di Jogja, hal seperti itu biasa. Di depan itu yang mengimami ada anak-anak seusia SMP, seusia SMK begini, biasa mas. Karena anak-anak ini mondok di pesantren, begitu Ramadan dia mudik, ya sudah pada tahu mondoknya di sana. Ayo mas, ambil mas, ya. Gimana mas? Buat apa? Enak digunakan ya. Amma yatasa'alun anil naba'il azim. Dan seterusnya ya. Surat-surat dari juz 30 itu mas ya. Suratnya kalau di kita ini kan 21 rakaat ya, 8 rakaat ya. Ya sama selesainya bareng dengan yang itu ya. Dikatakan ya mas. Kalau di masjid kita ini Bapak Ustaz Nahban ya. Ustaz Nahban itu kalau Ramadan di sini imam ya. Jadi pakai molotnya ya. Itu di depan mas ya. Apa begitu? Begitu sudah masuk akhir-akhir ya, biasanya anak-anak dikumpulkan, namanya kataman Al-Quran atau Nuzul Quran ya. Yang bayi-bayi, yang SD itu sama orang dermawan di situ di ini yang kopi mas di Sawen gitu. Ya tidak banyak sih ya. Paling 10.000, 20.000. Tahu nggak mas yang imami berapa harganya mas? Saya ikat. Halo. Maka saya kaget betul. Gimana tuh pak? Padahal dia tidak niat mengharap itu namanya rezeki dari Allah ya. Ada penggerak musola di situ juga berbagi. Istilahnya gaji ke-13 ini mas ya. Yang kecil-kecil 10.000 ya. Yang SMP 20.000. Luar biasa. Nah, anggap saja kita ini di SMK Muhammadiyah Tangga Laut sebuah pondok pesantren. Ya. Kenapa saya katakan pondok pesantren? Karena di dalamnya kalau dirimu menerima buku rapor ada tulisannya bahasa Arab, ya kan? Apalagi mas? BPI ya. Apalagi mas? Kemuhammadiyah itu komplit mas, semuanya ada. Semuanya ada. Kurasa dipikir mas, kan saya itu mau NU
jangan dipikirin, ya. Saya kalau ada tetangganya apa tahlilan, la ilallah, ada di depan saya mas, di depan rumah itu biasanya sebulan sekali mengundang orang sholat, diundang semua. Zamannya karyawan di situ, di depan kan ada perusahaan ini tekstil apa? Jahit kaos itu mas, yang itu loh mas, ya untuk cewek-cewek gitu ya. Kita diundang mas, oh senang banget mas kalau diundang mas. Ya. Begitu datang ya, di depan ini semua buah ada. Buah apa loh? Buah apa mas? Jeruk. Yang tidak ada buah jajah. Ini nggak ada di sini. Nggak ada. Berkat mas. Oh nggak mas. Dapat amplop. Yang bapak amplopnya sendiri mas. Nah, saya yang bayi itu yang anak-anak SD, SMP, perempuan mas. Iya, senang kalau di saya juga. Iya, artinya di balik itulah kita ini mensyukuri nikmat Allah. Ternyata orang kaya raya itu kalau berbagi kita bisa menikmati. Makanya mas, besok kalau kamu sudah sugih, ya, doamu dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diterima di astral, ya, entah itu rodanya 2 atau 4, ya, Honda apa Toyota apa Ferrari, ya, yang gajinya luar biasa, ya. Apalagi dirimu bisa dikirim di Kalimantan, apa itu alat berat. Apa mau mas, ya. Ada anak elektro mas, angkatannya Mbak Fitri Novarini yang di Tokyo itu. Aduh mas, ya. Kaya mas, bisa beli tanah, beli mobil, ya, istrinya cantik, ya Allah, ya. Surga dunia mas, ya. Gajinya tinggi mas, ya. 15 juta, 14 juta itu bagiannya. Dari sekarang berdoa mas, ya, mau kapan lagi? Begitu mas, ya. Dari sekarang berdoa. Seumur dirimu mas, ya, pikirannya macam-macam. Ya. Ada wanita cantik, ya. Pasti dirimu ada dari sekian ini yang suka bonceng cewek, wanita. Ada ya? Sudah. Kalau sudah kesana urusannya kacau balau, tidak akan fokus belajarnya. Ya, iya. Begini ini pasti kamu dibangunkan. Abi, ayah, papi sudah bangun belum? Emangnya Umi udah bangun? Bener ayah? Nanti kalau pulang dari sekolah geprek ditulis ayah aku tidak pulang. Ya. Saya tahu mas, dirimu seperti itu karena saya punya anak yang seumur kamu. Ya begitu. Apalagi kalau mau mandi, sudah buka baju, ya masih begitu. Mau tidur mas. Yang lain sudah masuk kamar itu masih dijaga. Ayah, tapi duduk dulu ya. Pokoknya kacau ya. Ibaratnya itu adalah istri ke-1, ibunya istri kedua. Dia cemburu ya istri kedua. Sampai yang ini HP ya. Ayo tidur. Sampai ini HP
Iya mas, HP. Jadi HP itu adalah setan ya. HP itu adalah setan. Bagi yang tidak bisa menggunakan perangkat ya, gunakanlah sepenuhnya handphone itu mas ya, sepenuhnya saja ya. Tapi saya kalau sudah di sini ini, oh iya, ada di sini ya. Oh. Sengaja mas, ini saya pikirkan ya. Nanti diupload di YouTube ya. Terus di sini mas, buat kalau enggak upload, ya kan? Nanti lihatnya di YouTube. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman hidup. Kita harus bagaimana menyongsong masa depan yang lebih cerah ya. Bergerak maju menjadi yang terdepan, jangan yang terbelakang mas. Pokoknya di depan. Seperti sholat berjamaah itu di depan mas. Jangan ayo mas. Arisan yang masih kosong supaya diisi lebih dahulu. Kita kasih tahu ya mas. Siapa di Masjid Nabawi Medina? Orang-orang Indonesia sukanya di daerah belakang, seperempat ke belakang ya, sambil ngomong-ngomongan ya, lihat-lihat, waduh, iya. Nanti kalau ada jamaah yang pakai sorban, itu nggak mau di situ, langsung di depan. Cari tempat ya. Orang Indonesianya menjadi api bagus. Di depannya ada orang dari sana ya, daerah sana yang begitu. Itu maksudnya. Karena kebiasaan orang Indonesia itu begitu. Suka kaki. Begitu apa? Itu orang Indonesia sama, tidak di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram juga sama, pengennya di pinggir-pinggir ya, di daerah-daerah atas bawah. Kalau orang Arab pengennya di depan ya. Nanti habis itu ada petugas keamanan sana. Haji haram. Bisa sana. Nanti 1 jam kemudian dia bilang, haram.